Kamu akan mendapatkan kekayaan ya dengan cara kamu berusaha, entah itu kamu main judi yang kamu suka, entah itu tentang usaha kamu lewat rumah makan atau dan sebagainya. Yang paling penting kamu ada usaha dari kamu. Dan kejadian yang dilihat oleh Toto, kalau anaknya Danu itu meninggal kayak orang dicekik, sampai di bagian leher itu ada seperti garis biru bekas seperti cekikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Amma. Jumpa kembali di channel Hikmah Misteri bersama saya Pak Ade. Semoga kita dan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan nikmat sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dipanjang umurnya dan dimudahkan dalam segala urusan apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, untuk cerita kali ini tentang cerita pesugihan. Cerita yang datang dari salah satu pengantar pelaku pesugihan yang menceritakan bagaimana temannya yang datang memaksa untuk melakukan pesugihan. Nah, bagaimana kelengkapan ceritanya dari si pengantar ini dan apa saja yang diceritakan tentang misteri-misteri yang bisa kita ambil hikmah dan pelajarannya. Tidak usah lama-lama, kita langsung masuk ke hikmah misteri. Sebut saja di sini namanya Pak Toto. Dia itu seorang pekerja pabrik. Dia tuh punya teman, sebut saja namanya Mas Danu. Nah, Danu inilah salah satu orang yang datang ke rumah Toto untuk meminta bantuannya datang ke salah satu dukun pesugihan. Nah, waktu itu Toto yang menceritakan tentang Danu ini, dia itu datang tidak sekali atau dua kali, sampai mungkin hampir 5 ataupun lebih yang diingat oleh Toto. Kalau Danu itu memaksa terus menerus sembari menceritakan keluhan tentang masalah keluarganya. Dan sedikit cerita tentang Danu, kalau sebelum dia itu melakukan ritual, melakukan pesugihan, ini Toto itu mendapatkan kabar kalau Danu itu lagi punya masalah dengan mertuanya, dengan orang tuanya. Jadi Danu ini memang sudah banyak konflik, banyak masalah, terutama tentang kedua orang tuanya dan juga kedua mertuanya. Semuanya itu didasari dari satu perilakunya Danu sendiri, kalau dia itu memang hobi dengan judi. Nah, ini jelas membuat kedua orang tuanya ataupun mertuanya pun memang tidak suka, apalagi istrinya. Istrinya sendiri kadang sempat yang ngomel-ngomel sama Danu tentang bagaimana perilakunya dia yang setiap pulang kerja itu tidak pernah ngasih nafkah secara lahiriah. Nah, singkat cerita, Danu ini sampai dia itu menggadaikan sertifikat rumah orang tuanya. Iya, rumahnya dia sendiri. Iya, sampai rumah mertuanya. 3 sertifikat rumah itu digadaikan. Ya, alasannya dia, nanti saya akan kembalikan dengan permainan judinya dia. Tapi pada kenyataannya judi itu mohon maaf, kembali lagi ke sifat menggiurkan. Pada kenyataannya hancur, semuanya sudah tidak bisa dikembalikan lagi. Habis sudah uangnya Danu, sampai singkat ceritanya tadi Danu itu benar-benar nekat. Dia meminta sama Toto untuk datang ke pesugihan. Nah, setelah datang ke pesugihan, Toto sama Danu ini diceritakan beberapa syarat. Yang pertama itu tentang mahar, yang kedua tentang kesiapan ritual, yang ketiga nanti kalau sudah selesai ritual apakah kamu siap menjadi pengikut daripada sesembahan kamu. Jadi ketiga syarat itu singkat cerita ini disepakati oleh Danu. Nah, maharnya itu yang diceritakan oleh Toto itu tidak sedikit. Maharnya itu sekitar 10 juta. Nah, waktu itu Danu ini kan tidak punya uang. Dia itu sudah habis buat judi. Hutangnya itu ditaksir mungkin kisarannya itu sampai mungkin 600-an juta untuk 3 sertifikat rumah yang dia gadaikan. Nah, di dalam usahanya Danu untuk mencari 10 juta itu tidak mudah. Sampai motor yang dia bawa menuju ke tempat pesugihan itu pun dijual. Nah, harganya pun udah nyampe 10 juta. Ini yang membuat si Toto itu pun dia ngerasa bersalah ya. Karena apa ya? Membantu Danu untuk mencukupi mahar
agar si Danu ini bisa melakukan ritual pesugihan. Nah, singkat cerita, mahar 10 juta itu sudah disiapkan, sudah ada. Danu sama Toto ini balik lagi ke dukun menyerahkan mahar tersebut. Nah, setelah mahar dijelaskan lagi, untuk kamu ritual ini harus ada beberapa cara. Kamu mau ritual yang bagaimana? Ritual yang secara instan atau ritual yang kamu lakukan sendiri. Nah, waktu itu Danu, kalau ritual yang secara instan, ini maaf, bukan saya ini mau mengajak pendengar atau semuanya tentang kepesugihan, tapi dari ceritanya Mbak Dukun, dan yang pertama yang dilakukan secara instan ini maksudnya si pelaku ritual atau Danu ini nanti ditemani oleh si dukun. Nah, ritual kedua itu dilakukan sendiri oleh Danu, tapi waktunya itu jauh lebih singkat kalau ritual sendiri. Nah, di sini Danu singkat ceritanya itu memilih ritual sendiri yang kata Mbak Dukun itu jauh lebih singkat waktunya. Nah, setelah apa yang disepakati oleh Danu sama Mbak Dukun ini, ritualnya pun dilakukan oleh Danu. Nah, sementara Toto dia nunggu di rumah pesugihan bersama Mbak Dukun. Nah, ritual yang dilakukan Danu ini sampai beberapa hari, mungkin 3 hari 3 malam Danu ini keluar. Nah, sebelum dia balik ke rumah, Danu ini sempat cerita kalau dia di dalam gua atau di dalam ritualnya itu dia ya seperti melihat banyaknya kejadian-kejadian yang tidak masuk akal, seperti banyaknya sosok penampakan, seperti banyak sosok siluman yang akan memberikan dia kekayaan. Tapi ada satu jenis pesugihan yang ditemui oleh Danu yang mengatakan sama Danu untuk bersujud di hadapannya. Di hadapan sosok sembah itu Danu sujud. Nah, setelah dia sujud, itu sosok itu menghilang. Nah, ini yang diceritakan ke Mbak Dukun, apa maksudnya Mbak? Nah, dijawab juga oleh Mbak Dukun, kalau kamu itu sudah selesai ritual, kamu sudah diterima. Nah, terus bagaimana Mbak saya mendapatkan kekayaannya? Kata Danu, kamu akan mendapatkan kekayaan ya dengan cara kamu berusaha. Entah itu kamu main judi yang kamu suka, entah itu tentang usaha kamu lewat rumah makan atau dan sebagainya. Yang paling penting kamu ada usaha dari kamu. Nah, setelah apa yang dikatakan oleh Mbak Dukun, Danu sama Toto ini pulang dengan jalan kaki. Dia naik angkot, setelah mungkin sampai ke terminal dia naik angkot, barulah sampai ke rumah. Itu pun jalan kaki juga, karena memang rumahnya itu jauh dari perkotaan. Nah, di dalam perjalanan ini, obrolan yang dilakukan oleh Danu sama Toto, itu Danu itu meminta sama Toto bantuannya lagi. Toh, aku minta bantuannya dong. Aku minta bantuan buat aku main judi lagi. Dan waktu itu Toto ini sebenarnya sudah tidak mau membantu Danu lagi. Tapi kembali lagi, Danu ini memaksa. Sampai di rumah, istrinya Toto itu pun marah-marah karena 3 hari 3 malam Toto udah pulang, bahkan sampai dikeluarkan dari pabrik. Ini yang dialami oleh Toto gara-gara dia itu bela-belain temennya yang namanya Danu datang ke pesugihan. Nah, singkat cerita, tabungannya si Toto ini yang totalnya mungkin lumayan banyak, itu dipinjamkan ke Danu. Nah, Danu ini menggunakan uangnya Toto itu untuk judi. Nah, dalam waktu 2 hari saja, Danu ini mengembalikan uang itu sampai 4 kali lipat ke Toto. Nah, waktu itu istrinya Toto ini menerima uang tersebut. Padahal Toto ini sudah tahu kalau Danu ini melakukan ritual pesugihan. Nah, waktu itu istrinya Toto, karena waktu itu memang Toto ini sudah keluar dari pabrik, menggunakan uang tersebut. Nah, singkat cerita, dari uang itulah 1 tahun setelahnya ini Danu kembali menjadi orang yang sukses luar biasanya. Istrinya Danu yang pertama menjadi tumbal. Yang namanya pesugihan tidak lepas daripada tumbal pesugihan. Dan itu pun terjadi pada istrinya Danu. Tapi meninggal istrinya ini, Danu itu bukannya istilahnya menyesal atau gimana, anda justru malah dia itu nyari istri lagi. Nah, terus bagaimana nasib istrinya Toto yang menggunakan uang pesugihan? Ternyata Toto ini memang sudah tahu uangnya itu dia tidak gunakan. Kenapa istrinya Toto itu selamat? Uangnya itu cuma disimpan, tidak digunakan dalam bentuk usahanya Toto. Nah, Toto itu pun singkat cerita dia buka usaha untuk istrinya. Walaupun kadang Danu itu sering ngebantu tentang materi, tentang apa, tapi Toto sedikit paham kalau Danu ini khawatirnya bisa menumbalkan keluarganya Toto. Nah, di balik kesuksesan dari Danu ini,
Ada yang diceritakan oleh Toto kalau setiap setengah tahun itu ada saja yang ditumbalkan. Semenjak istrinya ini yang ditumbalkan yang pertama, setahun setelah dia sukses itu baru tahun pertama ini ada tumbal. Tapi di setengah tahun berikutnya itu sudah ada tumbal lagi, yang tak lain adalah anaknya Danu sendiri. Dan kejadian yang dilihat oleh Toto, kalau anaknya Danu itu meninggal kayak orang dicekik. Sampai di bagian leher itu ada seperti garis biru bekas seperti cekikan. Tapi semua ini tidak bisa dibuktikan secara nyata. Karena saat meninggal anaknya Danu, kata Toto ini yang sempat juga menjenguk di rumahnya, itu kondisinya anak itu sudah sakit-sakitan, dan sakitnya itu ya seperti ngigo ingin ketemu sama ibu kandungnya. Padahal ibu kandungnya ini sudah meninggal. Nah mungkin waktu itu Toto ini punya firasat sama anaknya Danu ketika dia ngejenguk, termasuk istri yang kedua, itu melihat anaknya itu kayak tidak bahagia hidup bersama ibu tirinya, bersama bapak kandungnya. Dia lebih memilih untuk ikut ibu kandungnya yang sudah meninggal. Nah singkat cerita, anak tersebut memang benar-benar meninggal, tapi kayak dia itu ya seperti lebih mengikhlaskan. Padahal yang dilihat Toto, kalau anaknya Danu itu meninggal ya kayak ditumbalkan. Bukan memang keinginan anaknya ingin bersama ibunya, bukan. Dan itu pun berlanjut sampai tumbal pertama istrinya, tumbal kedua anaknya. Nah di 2 tahun itu sudah ada 3, dan yang ketiga itu yang nyaris saja itu mengarah ke istrinya Toto. Nah waktu itu Toto benar-benar sangat marah. Kenapa kamu kok mau mengincar istri saya Danu? Padahal kamu yang sudah saya bantu sampai ke pesugihan, bahkan kamu sekarang sudah menjadi orang yang sukses, orang yang kaya raya. Tapi kenapa kamu tega? Nah disitulah pertikaian dan pertengkaran yang singkat ceritanya perselisihan itu pun akhirnya benar-benar membuat jarak antara Toto sama Danu. Itu setelah gagalnya Danu menumbalkan istrinya Toto. Tapi di balik gagalnya ini ada saja istri keduanya Danu pun meninggal dunia. Ini dalam 2 tahun sudah ada 3 nyawa. Ini orang kalau memang sudah melakukan pesugihan, ya sudah tidak punya hati, itu sudah tidak punya hati nurani. Keluarganya sendiri itu ditumbalkan satu persatu. Padahal pernikahan mereka belum ada setahun, tapi sudah menjadi korban. Nah geger kabarnya Danu ini melakukan pesugihan dengan rentetan korban tumbal tersebut, orang-orang yang meninggal itu masih dari darah ataupun dari ikatan keluarganya Danu, ini sampai didengar oleh orang tuanya, termasuk mertuanya. Karena anaknya Danu Sematawa yang sudah meninggal, Danu itu sebatang kara. Nah setelah istri keduanya meninggal, Danu ini nikah lagi. Ya karena mungkin dengan kekayaan yang dia miliki, ini kabar yang didengar oleh Toto, Danu ini menikah, tapi istrinya itu setiap waktu itu juga ternyata mendukung Danu untuk melakukan pesugihan. Dan bahkan istrinya ini jauh lebih kejam. Istri yang ketiga itu karyawan-karyawannya itu sudah dijadikan target satu persatu. Ada yang model dibuatkan rumah, dikasih pentaris berupa motor, berupa mobil, yang intinya mereka-mereka itu ya akan dijadikan target tumbal pesugihan. Dan itu pun berlanjut. Benar-benar kelakuannya Danu yang dilihat oleh Toto, sampai singkat ceritanya Toto ini tidak kuat melihat perilakunya Danu yang begitu kelewatan, karena ya sudah tidak menganggap manusia itu seperti kayak temannya atau gimana, itu kayak cuman menjadi sasaran agar pesugihannya itu lancar. Jadi ini yang menjadikan Toto itu sampai akhirnya dia itu ngomong sama kedua orang tuanya Danu agar menghentikan Danu yang melakukan pesugihan. Ini cerita dari Toto kenapa dia itu benar-benar menyesal pernah mengantar sahabatnya sendiri yang singkat ceritanya menumbalkan banyak nyawa. Dan kedua orang tuanya Danu yang mendengar cerita dari Toto itu benar-benar tidak percaya dan terkejut ketika mengetahui kalau di balik kesuksesan anaknya yang namanya Danu ternyata semuanya bersumber dari pesugihan yang sudah menumbalkan cucunya, termasuk menantunya itu istri pertamanya Danu. Nah lewat Toto inilah orang tuanya itu meminta sama Toto, tolong antar aku. Di mana
dia dulu datang ke pesugihan. Nah, bersama bapaknya Danu ini Toto berangkat sampai ke dukun pesugihan. Nah, di sana itu ketemu dengan Mbah Dukun. Itu meminta sama Mbah Dukun itu agar Danu itu bagaimana caranya agar tidak menumbalkan orang-orang terdekatnya. Karena ya sesuatu yang berkaitan dengan tumbal itu orang tuanya juga khawatir nanti keluarganya yang lain itu juga jadi kena. Soalnya banyaknya anak-anaknya orang tuanya Danu itu juga dekat dengan Danu. Ini khawatir kalau di antara mereka itu yang dekat dengan Danu, yang bekerja dengan Danu itu juga dijadikan target tumbal pesugihan Danu sendiri. Nah, salah satu penjelasan dari dukun yang merupakan pengantar utama dijelaskan kalau Danu itu bisa berhenti asalkan tempat ritualnya itu diacak-acak. Nah, lewat penjelasan sang dukun ini itu sempat menjadi pertanyaan juga Toto, apakah itu tidak berbahaya untuk orang tuanya, untuk bapak ini ataupun siapa saja yang datang ke rumahnya Danu untuk mengacak-acak tempat ritualnya. Tidak apa-apa. Yang paling penting intinya tempat ritual yang sudah pasti akan dilakukan setiap Sabtu Kliwon, dibuatlah Danu ini tidak melakukan ritual. Dan sekali saja Danu ini melanggar pantangannya, pasti akan terkena dampaknya. Nah, mendengar apa yang dijelaskan oleh sang dukun, Toto ini punya inisiatif kalau pas nanti Sabtu Kliwon bagaimana caranya agar Danu itu lupa dia itu ritual. Nah, singkat cerita, setelah apa yang dijelaskan sang dukun, mereka berdua pamitan. Toto ini ngobrol sama orang tuanya. Pak, nanti kalau misalkan Bapak tidak bisa mengacak-ngacak tempat ritualnya, Bapak minta tolong siapa orang yang dekat dengan Danu untuk mengajak dia itu main judi. Karena memang kesukaannya Danu itu ya judi. Dan itu pun benar-benar dilakukan oleh orang tuanya Danu yang lewat Toto mencari salah satu orang yang merupakan kenalan dari Toto yang pura-pura dekat dengan Danu. Nah, setelah apa yang dilakukan orang tuanya, tepat di malam Sabtu Kliwon yang seharusnya ritual, orang suruhannya, sebut saja namanya Denny. Denny ini diberi uang ya sampai 10 juta itu untuk mengajak Danu melakukan perjudian. Nah, di dalam perjudian itu sampai Danu itu benar-benar lupa kalau malam itu adalah malam ritualnya. Danu ini mengajak pokoknya gimana caranya si Danu itu tidak pulang. Intinya tidak melakukan ritual. Karena Danu ini memang dibayar itu ya bukan cuma 10 juta, tapi 10 juta ini cuma untuk modal dia judi. Nah, 10 jutanya dia dibayar orang tuanya agar Danu tidak bisa melakukan ritual. Nah, dari bayaran si yang jumlahnya tidak sedikit tadi, ini Danu benar-benar antusias. Dia rela gimana caranya, pokoknya hari itu dia clear, dia deal mengajak Danu itu tidak pulang. Dan itu pun benar-benar dilakukan Dani sampai dia mengajak ke salah satu hiburan malam, sampai dia lupa banyaknya ya saking minuman keras yang diminum sama si Danu. Ternyata yang dialami oleh Danu bersama Dani yang diceritakan ke Toto, Dani ini benar-benar menyaksikan bagaimana Danu itu sangat lupa apa yang seharusnya dia lakukan. Dan itu benar-benar terjadi pada kehidupan Danu setelahnya. Setelah hari itu, Dani ini ya tidak lagi bekerja ke orang tuanya. Intinya dia sudah dapat bayaran, ya sudah selesai. Nah, giliran Toto termasuk sama orang tuanya menyaksikan apa yang terjadi dengan Danu. Nah, dibalik tidak dilakukan ritualnya Danu pas satu kali itu, ada beberapa kejadian yang menimpa Danu. Sewaktu Danu ini berangkat, dia mengalami kecelakaan. Dan kecelakaan tersebut membuat kakinya ini harus diamputasi. Kakinya Danu itu sempat ada yang retak, ada yang patah, dan itu harus diamputasi. Itu bagian kaki yang sebelah kanan. Itu yang pertama. Dan itu belum ada 1 bulan.
itu sudah terkena dampaknya itu bagian kaki. Nah tapi Danu ini mungkin karena memang dia hobinya judi, dalam keadaan seperti itu dia itu di rumahnya sendiri ditemani sama Dani tadi, dan itu dipanggil sama Danu tanpa sepengetahuan Toto untuk melakukan transaksi perjudian lewat Dani ini. Setelah dia dirawat mungkin sampai hampir 10 hari, kondisinya sudah membaik walaupun dalam keadaan kaki palsu, Danu ini keluar lagi. Nah ini dimanfaatkan juga oleh Dani. Dani ngomong sama Toto, "Pak Toto, ini Pak Danu ngajak saya keluar untuk main judi lagi. Nah kebetulan ini kan malam Sabtu, gimana Pak, sampaikan ke orang tuanya, saya boleh ndak kerja lagi?" Ini kata Dani. Nah, Toto pun menyampaikan perihal tentang Danu yang mau melakukan perjudian lagi dan orang tuanya, tapi waktu itu yang diceritakan Toto, orang tuanya itu tidak membayar lebih seperti yang pertama. Ya intinya cuma dikasih beberapa saja yang tujuan utamanya agar Danu ini melewatkan ritual yang kedua. Setelah apa yang dilakukan Dani, dia sukses kembali. Ritual yang kedua tidak dilakukan oleh Danu, dan itu pun terjadi sama Danu seketika itu yang diceritakan oleh Dani ke Toto. Dan ini menyaksikan bagaimana dia itu seperti kayak kesurupan, mungkin sosok sesembahannya yang tidak diberi sesaji, atau mungkin Danu tidak menyembah ke sesembahan itu sangat marah sama Danu. Dan ketika di tempat umum, di satu diskotik malam, Danu ini kesurupan secara tiba-tiba. Dan kesurupannya ini yang disaksikan banyaknya orang, itu sampai satu diskotik itu sampai semuanya bubar karena Danu itu bukan hanya kesurupan, tapi membuat dia itu, yang diceritakan Dani itu kayak dia itu ngacak-ngacak semuanya. Dan sampai singkat ceritanya, esok harinya dia sampai sadar, itu dia harus ganti rugi itu sampai ratusan juta di diskotik tersebut. Dan ini merupakan menjadi satu awal mula petakannya Danu ketika dia harus mengganti tempat diskotik malam tersebut. Kedua, usahanya mulai hancur dan itu benar-benar berdampak pada kekayaannya Danu. Sampai istrinya itu pun menceraikan Danu. Dia hidup sebatang kara. Ini dalam proses 4 bulan setelah dia gagal melakukan ritual yang kedua. Dan ketiganya, ritual yang ketiga, ketika Danu ini melakukan ritual sendiri, semuanya sudah terlambat. Dia sudah terkena dampaknya dari kaki yang putus, kekayaan yang mulai hancur, usahanya yang sudah mulai bangkrut. Dan ini benar-benar membuat Danu itu seperti orang yang tidak terurus. Istrinya sudah meninggalkannya, dari keluarganya juga yang mungkin sudah ada yang menjadi korban. Berduka tapi malah seneng ngelihat Danu itu tersiksa. Sampai singkat ceritanya, setelah 2 gagal ritual dalam 1 tahun itu, Danu benar-benar dalam kehidupan yang tersiksa. Orang tuanya Danu yang menceritakan ke Toto, karena Toto memang sudah tidak mau lagi dekat dengan Danu semenjak Danu itu sering menumbalkan orang-orang yang tidak bersalah. Nah dari ceritanya orang tuanya, Danu ini ya sempat memohon ampun, meminta maaf, tapi semuanya itu sudah terlambat. Sampai orang tuanya mengundang praktisi, mengundang dukun, bahkan datang ke dukun pesugihan untuk menyembuhkan penyakit anaknya yang sudah sangat parah, karena sudah seperti kayak orang gila. Ya kadang waras, kadang edan, itu benar-benar dialami oleh Danu. Sampai di dalam rumahnya sendiri semuanya sudah berantakan, tidak terurus. Dan sampai puncaknya, Danu itu mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Ini yang dialami oleh sahabatnya Toto, itu Danu yang pernah melakukan ritual pesugihan, yang setelah dia gagal, sampai singkat ceritanya dia mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Nah semenjak meninggalnya Danu ini, orang tuanya termasuk keluarganya itu ya membiarkan rumah itu terbengkalai. Sampai beberapa tahun singkat ceritanya rumah itu menjadi seperti kayak sarang demit. Nah orang tuanya yang berusaha untuk menjual rumah itu pun tidak kunjung laku. Ya sampai singkat ceritanya beberapa tahun setelahnya rumah itu pun dihancurkan dan diwakafkan untuk dijadikan sebuah masjid umum. Ini yang diceritakan oleh Toto. Semoga dari kisah ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya, bahwa yang namanya pesugihan itu tidak ada nikmatnya sama sekali, yang ada siksa lahiriah, batiniah, dan bahkan wallahu alam sampai nanti akhir zaman.
Semoga dari kisah ini kita bisa ambil makhluk dan pelajarannya. Saya Pak Ade, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.